Hai, ketemu lagi sama aku Cikita. So guys, hari ini aku bakal ngebawain Gadget Gang Flash News. So ya, tanpa basa-basi, langsung aja kita mulai. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan juga nyalain tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan informasi terbaru dari Gadget Gang. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian ya. So, langsung aja check it out. Merek Tecno telah mengumumkan smartphone baru, lebih tepatnya modelnya sudah tua, tapi sekarang tersedia dalam modifikasi khusus. Kebaruan ini disebut Tecno Spark 10 Pro Magic Magenta Edition. So, apa yang diketahui fitur utama dari smartphone ini adalah teknologi Luminous Eco Leather. Sederhananya, penutup belakang perangkat ini didekorasi dengan kulit ramah lingkungan yang dapat bersinar dan berubah warna. Kelihatan menarik ya guys. Lapisannya terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan dengan tinta merah dan putih, lapisan tinta bercahaya, lapisan putih ramah lingkungan transparan. Secara teknis tidak ada perbedaan antara Tecno Spark 10 Pro Magic Magenta Edition dengan versi sederhananya. Namun, perusahaan belum terburu-buru membeberkan bandrol resmi modifikasi khusus smartphone tersebut. Tecno Spark 10 Pro Magic Magenta Edition ditenagai oleh chip Helio G88, layar 6,8 inci Full HD plus IPS dengan frame rate 90 Hz dan baterai 5000 mAh, resolusi kamera utama 50 megapiksel dan kamera depan 32 megapiksel. Merek Tecno telah mengumumkan smartphone baru. Model tersebut mewakili kelas anggaran menengah dan disebut dengan Tecno Pova 5 Pro. So, lalu apa yang diketahui? Smartphone ini dilengkapi dengan layar IPS dengan kecerahan puncak 580 nits dan kecepatan refresh 120 Hz. Diagonal layarnya 6,78 inch dengan resolusi 1080 x 2460 pixel. Di bagian tengah di atas terdapat kamera selfie 16 megapiksel. Tecno Pova 5 Pro menerima chipset MediaTek Dimensity 6080. Prosesor seluler dibuat menggunakan teknologi 6 nanometer dan mendukung jaringan 5G. Besaran RAM-nya 8 GB dan kapasitas penyimpanan 256 GB. Tecno Pova 5 Pro memiliki baterai 5000 mAh, kamera utama 50 megapiksel, speaker stereo, dan NFC. Pemindai sidik jari dipasang di samping. Daya pengisian cepat adalah 68 watt. Perlu juga diperhatikan adalah lampu latarnya. Harga dan kapan diharapkan Tecno Pova 5 Pro akan segera dijual? Dengan sistem operasi Android 13, harganya belum ditentukan sih guys, tetapi smartphone ini diperkirakan akan menelan biaya sekitar $200 lah, kurang lebih seperti itu. Infinix memperkenalkan smartphone pertamanya yang diposisikan sebagai perangkat gaming. Modelnya pun disebut dengan Infinix GT 10 Pro. Chip MediaTek diproduksi menggunakan teknologi 6 nanometer. Ini memiliki 4 inti Cortex A78 dan Cortex 55 dengan frekuensi puncak 3 GHz dan GPU Mali G779 inti. Smartphone menerima layar Full HD plus AMOLED dengan kecepatan refresh hingga 120 Hz, diagonal 6,67 dan juga rasio aspek 20 hingga 9. Panel 10 bit memiliki kecerahan puncak 900 nits dan pemindaian sidik jari. Infinix GT 10 Pro dibekali kamera utama beresolusi 108 megapiksel dan 2 megapiksel plus 2 megapiksel. Untuk selfie, modul 32 megapiksel digunakan. Kedua kamera dapat merekam video dalam Full HD pada 60 fps dan 4K pada 30 fps. Kapasitas baterainya 5000 mAh dan daya pengisian cepatnya 45 watt. Menurut pabrikannya, smartphone tersebut mendukung protokol USB Power Delivery 3 ampere, juga kebaruan menerima jack headphone, speaker stereo, penutup dengan lampu latar, dan sistem operasi Android 13. Untuk harga dan kapan diharapkan, Infinix GT 10 Pro akan segera dijual seharga $240. Biaya akan sedikit berbeda tergantung pada pasar ya guys. Smartphone ini hanya tersedia dalam modifikasi 8/256GB dan pilihan warnanya disebutkan ada Cyber Black dan juga Mirage Silver.
Bulan kemarin Nubia memperkenalkan smartphone Red Magic 8S Pro. Beberapa minggu setelah pengumuman tersebut, dia menduduki puncak peringkat kinerja di benchmark AnTuTu. Apa yang diketahui Nubia Red Magic 8S Pro adalah satu-satunya smartphone di peringkat yang dilengkapi dengan chip Snapdragon 8 Gen 2 leading version. Prosesor ini ditandai dengan peningkatan frekuensi CPU-nya dan juga GPU-nya. Hasilnya adalah 1.633.002 poin. 3 smartphone lagi mampu melewati batas 1,6 juta poin meski dilengkapi dengan sistem chip tunggal Snapdragon 8 Gen 2 yang biasa. Jadi iQOO 11s dan Vivo X90 Pro Plus termasuk 3 besar dan iQOO 11 Pro menempati posisi keempat. 5 besar ditutup oleh Vivo X90s pada chip Dimensity 9200 Plus yang mampu mencetak skor di bawah 1,6 juta poin. Peringkat paruh kedua dibuka oleh Oppo Find X6 Pro yang berhasil mengungguli Nubia X50s Pro dan Vivo X Fold 2. Xiaomi 13 Ultra dan OnePlus 11 penutup 10 besar smartphone paling produktif di AnTuTu untuk bulan kedua musim panas. Kelima perangkat di paruh kedua peringkat dilengkapi dengan prosesor Snapdragon 8 Gen 2. Redmi Note 12 Turbo terus menjadi smartphone paling kuat di dunia yang relatif murah menurut AnTuTu. Pada bulan Mei dia kehilangan gelar ini, tetapi pada bulan Juni dia mengembalikannya dan pada bulan Juli dia dapat mempertahankannya. Apa yang diketahui hanya 2 model yang berhasil mencetak lebih dari 1 juta poin dalam benchmark. Hasil Redmi Note 12 Turbo adalah 1151420 poin. Realme GT Neo 5 SE mencetak sekitar 19.000 poin, lebih sedikit dan menempati posisi kedua. Kedua smartphone tersebut dibekali dengan chip Snapdragon 7 Plus Gen 2. Berikutnya adalah trio model Xiaomi yaitu Redmi Note 12T Pro, Redmi K60e dan CV3 dengan chip Dimensity 8100 Max. Setelah Elon Musk mengubah nama Twitter menjadi X dan meninggalkan logo lama, pengguna dalam upaya untuk mendapatkan uang mulai menjual smartphone yang aplikasi jejaring sosialnya tuh mempertahankan lambang lama sih guys. Lalu apa yang diketahui? Tidak semua orang yang menyukai logo jejaring sosial yang baru. Oh my god, lagi! Oke guys, mohon maaf sebelumnya, jadi aku harus menyingkirkan ini dulu si lampunya, soalnya dari tadi mati-mati mulu guys, so ya. Kita lanjut ya. Beberapa pengguna memutuskan bahwa mereka dapat menghasilkan uang dari sini. Secara khusus, 2 hari lalu sebuah pengumuman muncul di eBay untuk menjual iPhone 11 Pro Max dengan Twitternya dengan biaya sekitar $12.000 guys. Lumayan mahal sih. Jejaring sosial juga memiliki banyak penawaran. Misalnya di bawah ini kamu dapat melihat 2 pengguna mencoba menjual smartphone mereka yaitu iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max dengan logo Twitter lama masing-masing dengan harga $2.200 dan $4.200. Elon Musk menyelesaikan pergantian nama Twitter menjadi X minggu lalu. Secara paralel, salah satu pengguna dilucuti dari nama @X memperhatikan juga bahwa Apple setuju untuk mengganti nama aplikasi di aplikasi tersebut di App Store maksudnya, meskipun faktanya hanya berisi 1 karakter yang dilarang oleh aturan toko. Banyak buku elektronik modern dilengkapi dengan layar e-ink. Dasung memutuskan untuk mentransfer teknologi ke monitor. Apa yang diketahui Dasung telah mengumumkan monitor pertama di dunia yang menampilkan layar e-ink berwarna. Sebuah perusahaan Cina telah mulai mengumpulkan dana untuk memproduksi perangkat berbasis platform Indiegogo. Harga dan tanggal mulai penjualan monitor belum ditentukan guys, tetapi spesifikasi teknis utama udah diketahui. Secara khusus, pembaruan masa depan menerima layar 25,3 inci dengan dukungan 4096 warna dan resolusi 3200 x 1800 pixel. Kecepatan refresh akan di bawah 60 Hz yang mempertanyakan kenyamanan saat melihat beberapa jenis konten. Untuk menyambungkan komputer, konektor HDMI, DisplayPort, dan USB Type-C akan disediakan serta dukungan untuk teknologi Apple AirPlay dan sejak rilis Nintendo Switch dan Steam Deck, konsol game genggam telah meledak popularitasnya. Perangkat ini sangat diminati dan banyak
banyak perusahaan berpikir untuk merilis model mereka sendiri. Apa yang diketahui belum lama ini, Asus mengumumkan komputer portable ROG Ally, dan ini diketahui bahwa Lenovo sedang mengerjakan gadget yang serupa nih guys. Menurut portal Windows Central, konsol tersebut akan disebut Legion Go dan akan dilengkapi dengan layar 8 inch, Steam Deck, dan Asus ROG Ally memiliki layar 7 inci. Lenovo Legion Go kabarnya berbasis Windows 11 dan menggunakan prosesor AMD Phoenix. Ada kemungkinan Legion Go akan tetap menjadi prototipe, namun mengingat prioritas perangkat portable Lenovo tidak boleh melewatkan kesempatan untuk menghadirkan konsol gamenya ke pasar. Realme mengikuti Realme 11 5G dengan versi yang tidak mendukung komunikasi seluler 5G dan ternyata lebih mahal lagi guys. Like, what? Gitu loh. Apa yang diketahui, Realme 11 4G memiliki bodi plastik dengan Gorilla Glass 5 di bagian depan. Ini melindungi layar Full HD plus Super AMOLED. Layar mendapat dukungan untuk kecepatan refresh 90 Hz dan memiliki diagonal 6,4 inch, resolusi kamera utama 108 MP plus 2 MP dan kamera depan 16 MP. Subsistem daya diwakili oleh baterai 5000 mAh dengan dukungan pengisian kabel cepat 67 Watt. Realme 11 4G dilengkapi dengan chip Helio G99. Prosesor tersebut dibuat menggunakan teknologi 6 nanometer dan dilengkapi dengan RAM 8GB. Kapasitas penyimpanan bawaan adalah 128GB atau 256GB, tergantung modifikasinya guys. Realme 11 4G memiliki Wi-Fi, Bluetooth, USB, jack headphone, dan pemindaian sidik jari yang dipasang di samping. Platform perangkat lunak adalah sistem operasi Android 13, dilengkapi dengan firmware Realme UI 4.0. Harga dan kapan diharapkan. Sementara Realme 11 5G mulai debutnya di Taiwan, Realme 11 4G diumumkan di Vietnam. Biaya smartphone tergantung modifikasinya guys. Ada sekitar $310 atau $335. Apple terus menjadi pemimpin di pasar smartphone Amerika Serikat. Menurut hasil kuartal kedua tahun 2023, pabrikan dari Cupertino terus memegang pangsa lebih dari 50%. Apa yang diketahui, pasar smartphone Amerika terus menyusut. Pada periode pelaporan penjualan turun hampir seperempat 25%. Dengan latar belakang ini, bahkan pengurangan pasokan sebesar 6% memungkinkan Apple meningkatkan bagiannya menjadi 55% pada kuartal sebelumnya. Apple terus menjadi pemimpin di pasar smartphone Amerika Serikat. Menurut hasil kuartal kedua tahun 2023, pabrikan dari Cupertino terus memegang pangsa lebih dari 50%. Apa yang diketahui, pasar smartphone Amerika Serikat terus menyusut. Pada periode pelaporan, penjualan turun hampir seperempat, yaitu 24%. Dengan latar belakang ini, bahwa pengurangan pasokan sebesar 6% memungkinkan Apple meningkatkan bagiannya menjadi 55%. Pada kuartal sebelumnya, perusahaan menguasai 52% pasar dan tahun lalu minus 45%. Penjualan Samsung turun 37%. Dalam hal ini, pangsa perusahaan Korea Selatan menurun dari 28% menjadi 23%. Dibandingkan dengan kuartal kedua tahun 2022, 3 teratas ditutup oleh Motorola 9% yang menjual smartphone 17%, lebih sedikit dibandingkan tahun lalu. 5 teratas adalah TCL dan Google, yang terakhir mampu meningkatkan pasokan hampir 1,5 kali lipat, yaitu 48%, tetapi pangsanya hanya 3%. Semua pabrikan lain secara gabungan menjual 7% smartphone di pasaran Amerika Serikat selama periode April sampai Juni 2023. OnePlus memperkenalkan smartphone OnePlus Nord 3 ke pasar global sebulan yang lalu. OnePlus memperkenalkan smartphone OnePlus Nord 3 ke pasar global sebulan yang lalu. Sekarang hal baru telah memulai debutnya di Inggris. Apa yang diketahui, smartphone sudah dapat dipesan sebelumnya di situs web resmi pabrikan seharga €499. Gadget ini tersedia dalam versi Tempest Grey dan 16/256 GB. Penjualan perangkat akan dimulai pada 17 Agustus.
Omong-omong, semua orang yang memesan produk baru di Muka akan menerima headphone TWS OnePlus Nord Buds 2 sebagai hadiahnya. Bagi yang belum tahu, OnePlus Nord 3 menampilkan housing dengan rating IP54 dan layar Fluid AMOLED 6,74 inci dengan kecepatan refresh 120 Hz. Layar smartphone ini dilapisi bagian tempered glass Gorilla Glass 5. Gadget ini ditenagai oleh chip Dimensity 9000. Kebaruan juga hadir dengan kamera utama 50 MP plus 8 MP plus 2 MP. Kamera depannya 16 MP. Baterai 5000 mAh. Pengisian daya 80 Watt, Wi-Fi, Bluetooth, inframerah, NCT, pemindahan sidik jari di bagian layar dan juga speaker stereo. Xiaomi sedang bersiap untuk merilis lini flagship baru dari smartphone Xiaomi 13T. Sekarang sudah diketahui kapan presentasi perangkat akan berlangsung. Kapan diharapkan? Menurut 4G News, rilis global smartphone akan berlangsung pada 1 September. Itu setelah 4 minggu, guys. Jika kamu percaya dengan rumor tersebut, item baru tersebut akan ditenagai oleh prosesor teratas MediaTek Dimensity 9200 Plus. Selain itu, perangkat tersebut akan dilengkapi layar OLED dengan kecepatan refresh hingga 120 Hz, baterai 5000 mAh dengan dukungan pengisian dayanya bisa sampai 120 Watt. Dan kamera utama dengan 3 modul smartphone akan menelan biaya sekitar 600 sampai 800 euro di Eropa. So guys, itu dia flash news dari Gadget Gang. Menurut kalian gimana nih? Dari beberapa barang yang aku sebutkan, menurut kalian ada yang mau kalian beli nggak? So ya, demikian video kita hari ini. So I hope you guys enjoy it and see you in the next video. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian supaya kalian gak ketinggalan info terbaru dan terupdate tentunya dari Gadget Gang. So, saya Cikita and I will be see you in the next video. Bye guys! Dengan peningkatan frekuensi smartphone cocok buat BTS smartphone. Apa yang diketahui, hanya 2 model yang berhasil mencetak lebih dari 1 juta poin dan band dalam. Oke, do again. Did the cat hungry? Хорошо. Sebentar ya guys, kita lagi take a break dulu karena ada sedikit gangguan dari kucing. So, kita akan kembali sebentar lagi. So, check it out. More down again a little bit. That is too much. Yep. 3, 2, 1.